Herman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbiz zidna ilman fahman walhibna minas solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu wal 'aqibatu lit taqwa. Shadaqallahul azim. Ayanda, ibunda sekalian, jemaah maghrib yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu Isya kita menelaah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarru, bapaknya matahari, bulan, bintang, langit, alam dan seisinya, Sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan apa wancak kaji kita malam ke Pak? Oh, Pak. Apa kaji nak bujang asmuni? Ridwan mengikut aja nih Pak. Ada usulan. Masih bab solat. Antalah, nak tanya awal. Dah habis. Tahiyat lagi. Tahiyat akhir. Kalau bab solat, selama solat kita laksanakan ada 5 tempat apabila kita niat berdoa dan berdoa mustajab. Pertanyaannya, lada apa dek kita yang 5 tompek itu? Dulu sekedar pengantar pertama, saat berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ niat berdoa mustajab. Ya dulu Pak ya, ini mengulang Pak ya, harus apel ya. Kedua, kapan lagi langsung berdoa mustajab? Kapan? Saat i'tidal. Itu langsung berdoa, bukan niat lagi. Dan ada juga tempat bermustajab, iza tala'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Setelah imam menyebut waladdallin, sebelum amin, itu juga dapat keampunan kemarin. Dan yang ketiga, pas saat kalimat lillah. Allah sampai itu kemarin itu ya. Udah. Asyhadu an la ilaha illallah, qasdu qalbi lagi. Menyengaja dalam hati, niat berdoa mustajab. Yang terakhir lagi. Terakhir. Berarti itu lagi ya. Kok lain nunggu Pak Haji Asa? Berarti tahiyat awal udah, tahiyat akhir udah ya. Udah. Berarti duduknya juga sudah. Berarti setelah tahiyat akhir adalah membaca selawat. Itu lagi, baru salam ya. Setelah membaca tahiyat akhir, diwajibkan mengucap selawat. Bacaan selawat yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi shalah falam yusalli 'ala an-nabi. Faqala an-nabi, ajjala hadha summa ad-du'a. Faqala lahu aw li ghairihi, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah wa sana 'alaihi summa liyusalli 'ala an-nabi summa liyad'u ba'du ma sya'a. Rawahu Tirmizi. Fudalah bin Ubaid
radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa dalam salatnya, namun dia tidak pernah membaca selawat. Lalu Nabi mengatakan, orang itu terburu nafsu. Kemudian beliau memanggilnya dan mengatakan kepadanya serta kepada orang yang lainnya, apabila kamu mengerjakan salat, hendaklah memulainya dengan memuji Allah. Al-Fatihah Pak ya. Dan menyanjungnya. Kemudian hendaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesudah itu barulah berdoa tentang apa saja yang kamu kehendaki. Barulah doamu dikabulkan. Jadi anjuran berselawat di dalam salat. Pertanyaan, bagaimana caranya berselawat di dalam salat? Ani bin Mas'ud Al-Badari radhiyallahu anhu qala Basir bin Sa'di ya Rasulullah amarna Allah an nusalli alayka fa kaifa nusalli alayhi fasakat summa qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum, rawahu Muslim wa Ahmad. Dari Abu Musa Al-Badari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Basar bin Sa'ad berkata, ya Rasulullah, Allah memerintahkan supaya kami berselawat kepada engkau. Kan begitu Pak? Allah merintahkan agar kami berselawat kepada engkau. Lalu pertanyaannya, pakaifa nusalli alaika? Bagaimana kalau engkau berselawat kepada dirimu? Itu dia pertanyaannya Pak. Bagaimana? Maka Nabi diam lalu berucap. Itulah yang dibaca tadi. Allahumma, kata Nabi, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi Nabi yang buat seperti itu saat atau cara berucap selawat dalam sholat. Nah, bolehkah pertanyaannya kalau kita masukkan kalimat sayyid? Kalimat sayyid ya. Kan kalau di kampung dulu Pak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan gitu Pak. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh? Boleh. Tapi jangan saat sholat. Karena yang kita ikuti sholat versi Rasulullah sallallahu. Di luar praktek ibadah sholat, yang terbaik pakailah Sayyidina, agar itu namanya beradab. Adab. Ridwan secara pribadi tidak berani memanggil ayah itu sebut nama. Betul nggak Bapak Ibu? Dengan Bang Basir aja panggil abang itu. Itulah adab. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam abarru. Bapaknya segala ru. Jadi adabnya bolehlah kita memakai Sayyid. Itulah adab. Maka untuk Abdul yang terbaik pakailah Sayyidina. Untuk Abdul memuliakan. Seandainya Bapak Gubernur datang ke tempat ini, kami juga yakin sangat tidak beradab kalau kita panggil nama. Minimal Bapak Gubernur, Bapak Kadis, Bapak Wali Kota, itulah adab. Inilah perbedaan yang berakal sehat. Ada adab ya. Nah, sampai di situ ya ndak. Aduh, kita yang ragu. Kalau enggak lanjut. Nah, setelah sholawat, inilah nanti lagi yang terakhir. Jadi dua tempat berdoa mustajab. Satu i'tidal, maka kunut dibuat saat i'tidal. Kedua setelah berselawat. Langsung berdoa. Dan kalimatnya bebas selama diambil dari Al-Quran dan hadis. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang sering dibaca Rasul setelah berselawat diantaranya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni
zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antar ghafurur rahim. Rawahu Muslim. Ya Allah, aku telah banyak menganiaya diriku, menzalimi diriku. Betul tak Pak? Banyak kita menzalimi ya. Jadi dalam kajian maksiat batin nanti, penyakit itu tidak ada. Penyakit itu kita menciptakan. Dari mana asalnya? Dari sifat jahat dan perangai jahat manusia. Itulah jadi penyakit. Maka Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Aku telah banyak menzalimi diriku. Wala yaghfiru dzunuba, dan telah banyak dosaku. Tidak ada keampunan dosaku illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, ampunilah dosaku. Mau piratin min indika, engkau maha pengampun. Pengampun itu hanya di sisi engkau. Warhamni, sayangi aku. Innaka antal ghafurur rahim. Aku yakin engkau adalah sangat pengampun lagi maha penyayang. Minta ampun pada Allah. Jadi dari duduk ke berdiri ada dosa kita. Betul Pak Ibu ya? Dari rumah ke tempat kerja ada dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa hati, dan lain sebagainya. Dosa. Ya. Habis setelah berselawat, kita mengakhiri sholat lagi. Bagaimana cara mengakhiri sholat? Rasulullah SAW mulai melepaskan genggamannya. Kan genggaman kemarin, jari kelingking, seolah-olah dipegang oleh Rasul, jari manis, jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran. Itu kemarin Pak. Sehingga menyerupai angka 51. Ini 51 nih Pak. Ini angka 5 yang bulat, ini 1. Nah, itu kemarin ya. Di luar pendapat, nah dibuatnya 51 lingkaran. Kan ada Pak? Boleh aja. Menyerupai angka 51, mulai Rasulullah lepaskan tangannya yang ada di atas lutut. Lalu Nabi melihat ke kanan seolah terlihat pipinya. Dan melihat ke kiri juga seolah terlihat. Jadi tidak bersangatan. Ya. An Amir bin Sya'di radhiyallahu anhu qala abi kuntu ar-nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim an yamini wa an yashari hatta yara baydul khatti. Rawahu Muslim wa Ahmad. Dari Amir bin Sa'id berkata, bapakku mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri hingga dapat dilihat pipi putihnya oleh orang yang berada di belakangnya. Jadi mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak oleh orang di belakang tuh pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyado kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi datang menantu dan tengok deh Pak ya. Alai banyak kan. Tak tengok saya kok, tengok saya kok. Kok talope kok Pak? Apa ya? Atau pasal tempeleng Pak. Jadi tidak bersangatan sedikit. Itu cara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga dilarang memberikan isyarah. Larang isyarah Pak. Ada ya? Ada kan begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzu. Kan ada dulu Pak? Tak buka pintu surga ke itu. Dalam hadis an Abdullah bin Qutaibah qala inna Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu qala kunna idza shallaina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wa isara biyadihi ila janbi. Faqala ar-rasul alamatuhu bi aydikum kannaha an ya'u hayli samsi innama yakfi ahadukum an yada'u yadahu ala fahazihi summa yusallim ala ahihi man ala yamini wa simari. Rawahu Muslim wa Ahmad. Jadi Abdullah bin Qutaibah mengatakan bahwa Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu berkata, pernah terjadi pada waktu kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil Jabir mengibaskan tangan kanannya. Kan ada Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaskan, ya. Lalu kibas tangan kanan, ke kiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pula tangan kiri. Lalu Rasul menegur dan mengatakan, mengapa kamu mengisarahkan tanganmu itu? Seperti kibasan ekor kuda lihat.
Jadi tidak perlu kata Rasulullah. Cukup diamkan saja. Nanti begini, buka, tutup. Lalu ucap salam. Sampai kita salam, Pak. Nah, sebab di atas ini masuk kajian kita babus shalah wa ma yata'allaq biha. Masuk solat dengan takluknya lagi. Nah, Nabi solat di level thariqah. Masuk dengan takluk. Di atas itu baru masuk nanti babus sani fi asraris shalah, ya. Fi surutil batin bin a'malil qulub. Masuk ke atas itu barulah solat tingkat batin. Nah, di atas itu lagi barulah daim. Nah, sebelum masuk ke takluk ada yang ragu. Pas? Ya, kalau diam tuh pas tuh, Pak. Tuh arti. Lanjut. Nah, berarti masuk kita babus shalah, masuk bab yang takluk lagi, Pak, ya. Babus shalah wa ma yata'allaq biha. Salat dengan takluknya. Masuk ke dalam sikit, ya. Masuk salat dengan takluknya ini, kita akan memulai nanti, tetap pengantarnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, ya, wa muhtatamatun bitaslim bisurutil mahsusah. Tetap masuk di situ, ya. Salat dengan takluk ini itu ada 3 nanti yang akan kita bahas di situ. Ya. Pertama ada disebut rukun qauli. Itu dia, Kak. Kedua ada disebut rukun qauli, fi'li, dan qalbi. Yang 3 itu kajiannya lagi, Pak, ya. Jadi kiblat itu ada kiblat hati, ada kiblat muka. Kalau di masjid kiblatnya kiblat mana tuh, Pak? Kiblat hati atau kiblat muka? Muka. Kalau di masjid imamnya ada di depan. Kalau salat di rumah imamnya di mana? Alah, mulai poniong. Nah, ini dan sansur ke dalam lagi, Pak, ya. Nah, di sinilah nanti kita paham makna wajah bukan rupa. Ini wajah tu. Itu wajah, bukan rupa. Muka, apakah muka rupa atau wajah? Mulai masuk kita, ya. Nah, untuk kiblat muka itu Baitullah di dalam salat. Untuk kiblat sesungguhnya adalah kiblat hati. Pertama kita masuk ke level itu rukun qalbi. Mana rukun qalbi? Rukun qalbi takluk ke sifat ilmu Allah Ta'ala. Ini kiblat hati berarti. Maka kalau salat pakai takluk, maka dia tidak akan pernah tersesat. Mana yang kiblat rukun qalbi itu? Ada 2. Pertama, niat. Maka niat itu adalah kajian ma'rifat, kajian batin. Niat itu, ya, qasdu qalbi, ya, menyengaja di dalam hati yang diikuti dengan perbuatan. Jadi kalau dia niat sholat jemaah sampai di masjid. Kalau dia niat haji ada nomor porsinya. Kalau dia niat umroh mendaftar dia. Tapi kalau tidak dia niat tidak sampai, itu namanya bercita-cita. Beda dia. Tak niat itu nama cita-cita. Nah, tawil amal beda. Jadi niat adalah rukun qalbi. Kedua tertib. Maka terniat di hati Allah udah tahu. Maka di level ini lepaslah kalimat kalam. Kan itu, Pak. Jadi niat bukan kalam. Niat bukan huruf. Niat bukan suara. Niat bukan lapas. Qasdu qalbi. Karena niat itu adalah takluknya ke sikur qalbi. Apa terniat di hati? Allah sudah tahu. Maka yang kedua, qalbi itu tertib. Maka setelah Al-Fatihah, itu hati dah berkata, surat ni. Saat baca ayat, ruku. Saat ruku, ini bacaannya. Saat baca itu, ya tidak. Maka tidak akan pernah orang yang salat dengan takluk tersesat. Hanya ada kadang, Pak, ayat salah. Kadang setelah ruku, langsung sujud.
Kok bisa salah? Berarti solat tidak pakai takluk. Itu dia. Karena apa terniat di hati Allah sudah tahu. Lalu yang kedua, rukun kauli. Dalam rukun kauli ada 5. Takluk rukun kauli ke sifat sami Allah. Berarti kata-kata. Setiap yang diucap akan didengar oleh Allah. Akan didengar oleh Allah. Mana yang 5? 1. Takbiratul ihram. Maka wajib dilapaskan kaulnya Allah. Karena itu akan didengar oleh Allah. Tak boleh main perasaan dia. Itu takluknya. Kedua, Fatihah akan didengar oleh Allah bacaannya itu. Maka wajib terdengar minimal oleh telinga sendiri. Nyado kadang kalau solat sendirian babi siok dalam hati Pak. Boleh. Cuma tiba kau dikaulkan, tiba gerak digerakkan, yang kerja hati yang 2 cuma. Niat, tertib. Itu tidak ada kaulnya, tidak ada geraknya. Tertib. Dan itu diketahui Allah. Ketiga, tahiyat akhir wajib dibaca. Karena akan didengar Allah. Lalu keempat, membaca solawat. Takluk ke sifat sami Allah, akan didengar Allah itu. Akan didengar. Makanya Allah saja berselawat kepada Nabi, apalagi kita. Mana lagi yang takluk ke sifat sami Allah, akan didengar Allah? Salam. Maka wajib ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena akan didengar Allah. Dan jangan pula jawab ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak boleh ya. Mana tahu kan? Iya cuy. Tak boleh ya. Itu takluk rukun kauli ke sifat sami Allah. Setiap diucap akan didengar Allah. 5. Lalu rukun fi'li. Takluk ke sifat basir Allah. Apa fi'li? Gerak-gerik. Jadi apapun gerak-gerik kita, takluk ke sifat basir Allah, akan dilihat Allah. Ya. Mana yang akan dilihat Allah? Ada 6. Pertama, berdiri. Maka dilarang di kajian fikih, qalu kusala. Berdiri dengan malas-malas dianggap tanda-tanda munafik. Karena itu akan ditengok Allah. Hanya ada kadang 20 rakaat solat tarawih itu baca tiang lepak ya. Pasal anda. Jadi kalau kan ponek pakainya kursi, kayak itu Pak. Uzur berarti uzur dia. Kena ditengok Allah. Berdiri wajib yang benar. Nyado kadang gatal kaki, naik kaki kiri je kanan ya. Padahal kan ditengok Allah. Kena takluk ke sifat basir Allah. Lalu rukuk. Takluk ke sifat basir Allah. Maka rukuk ditengok Allah. Maka kemarin kan ada rukuk bersyaratnya Pak ya, sekene. Padahal dalam rukuk obat sakit pinggang. Kalau benar rukuknya, pinggang ya. Itu tengok Allah. Yang ketiga, takluk rukun fi'li itu adalah i'tidal. Itu takluk ke sifat basir Allah, akan ditengok Allah. Maka i'tidal itu kemarin betul dia telah lurus pinggangnya. Jangan masih bungkuk udah menyebut sami Allahu liman hamidah. Itu ditengok Allah. Kamu munafik mah katanya. Jadi lurus baru sebut i'tidal. Salbu qaim. Diulang Nabi. Tengok. Lalu apa lagi? Gerak yang akan ditengok Allah. Rukun fi'li, sujud. Maka kemarin aturan sujud dibuat oleh Rasulullah. Tangan setentang bahu. Tidak boleh sujud di atas salbu, yadun. Kan itu perkara Pak ya? Pakaian, ra'su. Tidak boleh. Akan ditengok Allah. Ya. Lalu yang kelima, duduk antara 2 sujud. Akan dilihat Allah. Maka di situ ada larangan kemarin yang disebut duduk ik'a. Duduk di atas kedua tumit, baik bersila ataupun berdiri, dilarang. Akan dilihat Allah. Lalu rukun fi'li terakhir yang akan dilihat Allah, duduk tahiyat akhir. Jadi jelas duduk iftiras dengan duduk tawarruk. Yang 3 rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li ini, rukun qalbi takluk ke sifat ilmu Allah, rukun qauli takluk ke sifat sami Allah akan didengar, rukun fi'li takluk ke sifat basir Allah akan dilihat. Semua itu wajib dipatri dalam qasad, ta'rad dan ta'yin. Qasad, ta'rad dan ta'yin. Tidak bisa dipisahkan. Terpisah tidak jadi dia.
Mana yang qasad? Menyengaja sekalian perbuatan solat. Qasad itu dikhususkan. Makanya dalam kajian qasad, haram hukumnya solat pas saat jam iklan. Ibarat nonton TV Pak ya. Itu berarti tidak qasad. Ridwan ingat Pak, untuk kebaikan salah seorang guru besar kita, Profesor Amir Lutfi. Anda kenal mungkin ya. Yang rektor Universitas Pahlawan. Itu beliau kalau solat, 10 menit sebelum solat, HP-nya tidak bisa dihubungi Pak. Ruangnya tuh ditutup pintu, ditulis di dinding di pintu. Saatnya solat, tidak ada komunikasi kecuali Allah. Gorden tutup itu Pak. Aku saat solat, bapak halang aja pintu kodai itu. Allah Akbar. Datang orang, ciak-ciak, adole, gagap, iya kan nak buduh. Nah, aku menjawab. Bapak tidak qasad Pak. Ya. Jadi kalau kita menjaga cucu di rumah, Bunda, cucu baru pandai berdiri, kipi angin dia tapi angin berdiri, tidak pakai AC, matiin kipi angin tuh. Kalau kan sholat, kayak Pak. Nyopas awak sholat, 2 rakaat, tahu gak cucu jago, menculik-culik tangan, iya kan. Tidak qasad dah. Pak. Kalau jam sholat, untuk sholat aja, tidak ada yang lain. Itu yang qasad. Menyengaja sekalian waktu, 5 menit, tidak ada yang lain. Itu qasad. Lalu ta'arat. Apa ta'arat? Menyatakan fardu supaya keluarlah yang sunnah. Jadi joleh Pak. Ikut solat wajib atau solat sunat. Itu namanya ta'arat. Jelas ya. Lalu yang terakhir ta'yin. Apa itu ta'yin? Menyatakan waktunya. Ta'yin itu kini berapa? Ta'in apa nih Pak? Kan orang dulu ta'in Pak ya. Ta'yin. Mengatakan waktunya. Ini solat zuhur kah? Solat asar kah? Atau solat maghrib? Jadi harus jelas. Itu yang 3 itu tersimpun dalam qalbi, qauli, dan fi'li. Begitu. Itu dengan solat ta'alluq. Ado kita nak ragu. Ado sondoknya sampai silakan Pak Haji. Niat dan tertib saja. Maka rukun qalbi ta'alluq ke sifat ilmu Allah. Dan niat di hati Allah dah tahu. Maka ini kajian makrifat nih Pak. Jadi rukun qalbi itu kajian makrifat, udah kajian makrifat sebenarnya. Makanya kalau sampai level itu, puncak iman sempurna al-mar'ah, malu. Kenapa malu? Malu menyinyir. Kan ada kadang Pak, lebih panjang lo doa pada solat tu lah. Ya Allah, kecil Allah, kecil embongan. Dan niat lah tentu di Allah Pak. Itu dia. Malu dia Pak. Ibu aja kalau kenal dengan suami 100%, malu minta-minta. Betul tak Bu? Malu. Nyalah tahu ya. Ini contoh ta'alluq. Pulang Bang Haji Asmuni dari kantor ibarat. Nya tak minta dah Pak. Duduk di kursi sofa. Datang yang uminya. Tak ngomong dah Pak. Ambil dia yang umi, gole di dapur, baku longkang, jagulo, langsung masuk teh Pak. Bang Haji tak ada minta dah. Itulah ta'alluq. Tiba, bang minumlah dulu kene. Padahalnya tak menyobik dah Pak. Nyelah paham aja. Itulah ta'alluq. Betul Pak? Itu ta'alluq lah. Jadi niat di hati Allah lah tahu. Makanya Nabi Ayub itu tak pernah mengeluh dia. Karena dia paham. Apa kata Nabi Ayub? Apakah masih ada yang lebih dari ini? Nyelah ngerti dia. Padahal tubuhnya tak bisa lagi. Karena dia paham. Lalu awak batu sekene ya Allah. Nyinyir. Ya. Itu kira-kira bentuknya ya. Kalau tidak, kalau masih ada waktu kita masuk ke dalam lagi Pak. Pas salis bisudutil batin. Tahayat masuk kepada rukun fi'li. Karena akan dilihat oleh Allah duduk tahayatnya. Tapi bacaan tahayat masuk ke rukun qauli. Karena akan didengar oleh Allah bacaannya. Duduknya rukun fi'li. Bacaannya rukun qauli. Bukan. Qalbi cuma 2. Niat 1, tertib kedua. Paslah 2 tambah 5 tambah 6, paslah 13. Cuma azan orang Pak Haji. Besoklah ya.
Faslus salis bisurul batin min amalil qulub. Salat yang dekat batin di atas ini sikit. Di atas tu barulah salat di level makrifah dan daim ke atas. Mungkin cukup sampai situ dulu ya. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Sedikit orang yang pandai bersyukur walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.